Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita berkesempatan untuk berdiskusi mengenai pendidikan Pancasila, yaitu lebih tepatnya dengan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Lista Aldila Sapri SEMM sebagai dosen pengampu pendidikan Pancasila. Saya Muhammad Alif Imani Fatihah selaku moderator mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk pembukaan diskusi kita malam ini. Baik, langsung saja dengan pertanyaan yang pertama yang akan dibaca oleh Sofi. Silakan untuk Sofi. Baiklah, terima kasih Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Salsabila akan bertanya tentang apakah yang dapat saudara pahami tentang pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan atau program studi manajemen. Terima kasih. Untuk jawabannya itu langsung saja dijawab oleh Tarisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Oktavia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sofi Salsabila. Pendidikan sangat penting, manajemen karena Pancasila suatu konsep dasar negara yang bersifat holistik, mulai dari mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya. Hubungan antar manusia, warga negara Indonesia, dan antar bangsa Indonesia dengan saudara-saudara di seluruh dunia, mengatur tata kelola pemerintahan di mana tidak ada kekuasaan mutlak kecuali di tangan rakyat, mengatur perilaku berbisnis dan membangun perekonomian, mengatur kesejahteraan bersama, bahkan sampai kepada mengatur pelindungan hak asasi manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua itu ditanyakan yang akan dibaca pertanyaannya oleh Putri. Silakan untuk Putri. Baik, terima kasih kepada Alif. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya di sini akan bertanya bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dengan manajemen. Terima kasih Putri. Untuk jawabannya itu akan dibacakan oleh Bunga Praditya. Silakan untuk Bunga. Baik, terima kasih Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Praditya Ningsih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Ramadhani. Relasi pendidikan Pancasila dengan manajemen, misalnya pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar yang menekankan bahwa di atas kita dimanapun kita tetap berada, yang Maha Kuasa, yang mengamati perilaku kita dalam mengelola kekayaan alam dan hubungan antar manusia dalam berbangsa, bernegara, dan bahkan berbisnis, yang telah dipercaya kepada kita untuk dikelola secara bijaksana. Apabila kita mengingat bahwa kita hanyalah menjalankan mandat yang Maha Kuasa, maka kita akan mempunyai alat kontrol hati nurani yang berbicara berdasarkan keyakinan iman bahwa yang Maha Kuasa mengamati kita. Dasar ini, bila dihayati dan dijalankan, dapat menghindarkan kita dari perbuatan perilaku yang tidak etis, mengabaikan good governance, bertindak semena-mena, baik sebagai pemimpin, penguasa maupun pemilik, khususnya dalam berbisnis, melakukan korupsi, merugikan orang lain, merusak lingkungan alam, dan sebagainya, demi mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi atau golongan, agar kita tidak lupa diri, tidak merasa paling berkuasa, namun berpegang pada norma berperilaku secara etis dalam berbisnis, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari saya. Terima kasih Bunga. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu akan dibacakan oleh Tarisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan.
Bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi manajemen? Terima kasih. Terima kasih untuk Narisa. Untuk jawabannya akan dibacakan oleh Astrid. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrid Marcelia Putri akan menjawab pertanyaan yang dibacakan oleh Tarista. Relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila adalah tidak lain untuk mendidik generasi muda agar menjadi generasi muda yang cerdas, namun memiliki jiwa Pancasila dan memiliki moral yang baik, sehingga tercipta generasi muda yang memiliki jiwa patriotis dan nasionalis yang tinggi. Karena pendidikan Pancasila sangat penting di program studi manajemen. Pancasila suatu konsep dasar negara yang bersifat holistik mulai dari mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya dan juga Pancasila adalah dasar negara dan sebagai peneman bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Astrid atas jawabannya. Dan terima kasih untuk semuanya yang telah berdiskusi malam ini. Dari sesi tanya jawab tadi, dapat saya simpulkan untuk pertanyaan yang pertama, bahwa pendidikan Pancasila sangatlah penting di dalam manajemen. Mulai dari Pancasila sebagai suatu konsep dasar negara, mulai dari mengatur hubungan antar manusia dan ciptanya, hubungan antar manusia warga negara Indonesia, dan mengatur tata kelola pemerintahan, dan yang berkaitan dengan manajemen, yaitu mengatur perilaku berbisnis dan membangun perekonomian. Dan untuk kesimpulan dari jawaban yang kedua, yaitu dapat saya simpulkan bahwa relasi antara pendidikan Pancasila dengan manajemen terletak pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar yang menekankan bahwa di atas kita, bahwa dimanapun kita berada, tetap ada yang Maha Kuasa yang mengamati perilaku kita dalam mengelola kekayaan alam dan hubungan antar manusia dalam berbangsa, bernegara, dan bahkan berbisnis telah dipercayakan kepada kita untuk dikelola secara bijaksana. Untuk kesimpulan dari jawaban yang ketiga, dapat saya simpulkan bahwa relasi antara tujuan negara mencerdaskan bangsa, yaitu tidak lain untuk mendidik generasi muda yang cerdas, namun memiliki jiwa Pancasila dan memiliki moral yang baik, sehingga tercipta generasi muda yang memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi. Karena pendidikan Pancasila sangatlah penting bagi manajemen. Baiklah, itu saja yang dapat saya simpulkan dari diskusi kita malam ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya selaku moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.